Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Naila Nur Fajria. Dan di video kali ini memasuki part yang ke-9. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Clara menatap Stephen yang masih memperhatikan bilik mamanya. "Steph, ada apa?" Dirinya menepuk pundak Stephen. Seraya mereka berdua lalu duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Stephen kemudian menengok ke kanan dan kirinya. Yang tadinya duduk di depan Clara, kini dirinya itu pindah tepat di sampingnya. Sekali lagi ia ini menengok ke arah belakang, takut jika Tante Eva tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah semua dirasanya aman, baru dirinya ini mengambil nafas panjang untuk mulai menceritakan kejadian janggal yang dilihatnya di kamar Tante Eva kepada Clara. Entah gadis itu percaya atau tidak pada dirinya, ia tidak peduli. Sebagai anak dari Tante Eva, Clara pun berhak tahu apa saja yang dilakukan oleh mamanya belakangan ini. Namun, ketika hendak mengatakan sesuatu, dirinya takut jika temannya itu memang sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bisa saja, setelah dia menceritakan semuanya, Clara malah akan berpikir bahwa dia sedang menjelek-jelekan mamanya di belakangnya. Kali ini, dirinya bingung untuk memilih bercerita ataukah memendam saja apa yang dilihatnya tadi. "Steph, kok malah diam sih? Ada apa sih sebenarnya?" sentak Clara badannya, seketika membuat dirinya ini kaget. "Kalau ku ceritakan padamu, apakah kau akan percaya padaku?" ucap Stephen memastikan. Clara mengernyitkan dahinya, tidak tahu dengan apa yang hendak diceritakan oleh Stephen. "Loh, biar kita juga gak salah paham kan, dan kamu juga gak berpikiran aneh-aneh tentang aku," ungkapnya sekali lagi. "Ya, soal apa dulu? Dan kenapa kamu ngomongnya begitu?" tanyanya heran kepada Stephen. Ini tentang mamamu," timbalnya berterus terang. "Memang ada apa dengan mamaku?" Clara tiba-tiba menjadi penasaran saat Stephen ingin menceritakan hal tentang mamanya. "Janji dulu bahwa kamu gak akan marah." Stephen mengacungkan jari kelingkingnya padanya, sama saat yang dilakukannya sewaktu mereka ini masih kecil dulu. "Baiklah, aku janji kok," sahut Clara. Dirinya juga memberikan jari kelingkingnya. "Aku tadi mendengar mamamu sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya," ucap Stephen lirih. "Oh ya? Gak mungkin. Mamaku itu tidur sendirian di dalam sana," sambil menunjuk ke arah yang dituju. "Kamu yakin gak salah dengar?" Clara mempertanyakannya lagi. "Aku yakin, telingaku juga mendengar sendiri kok bahwa ada seorang perempuan yang tengah berteriak dan ingin diantarkan pulang." Dirinya mencoba untuk meyakinkan Clara. "Ah, masa sih? Lalu siapa yang disandaranya di dalam sana ya?" Sekarang Clara pun turut penasaran. "Kamu ngerasa nggak kalau ada yang aneh pada sifat mamamu belakangan ini?" Stephen ini mulai mengorek sesuatu dari Clara. Clara berusaha mengingat sesuatu. "Oh iya, ada kok." Kali ini ucapannya terdengar tegas. "Tadi mamaku itu masak sup, baunya enak banget. Kalau kamu di sini pasti kamu juga ngiler," celetuknya pada Stephen. Dirinya masih membayangkan aroma sup lezat yang petang tadi dimasak oleh mamanya. "Ra, fokus dikit dong. Kok malah jadi bahas makanan sih?" Stephen agak kesal dengan Clara.
Dirinya ini sengaja menjewer telinganya. Belum selesai. Masih ada lanjutannya lagi. Makanya kamu itu dengerin dulu, serunya sambil memegang telinganya yang baru saja dijewer oleh Stephen. Aku gak tahan sama aromanya dan berniat untuk mencicipinya. Kukira sup itu memang untukku, tapi ternyata bukan. Mama malah mengambilkan sup lain untuk kumakan. Ya bukan itu saja, dia juga membentakku saat aku mencoba meraih sup itu dari tangannya. Clara menjelaskan dengan detail kejadian bersama mamanya tadi. Lalu sup tadi untuk siapa? Stephen bertanya kembali. Rasa penasarannya pun tentang Tante Eva ini semakin memuncak. Ya nggak tahu, sambil mengangkat bahunya. Bilangnya sih mau dimakan sendiri, balas Clara. Sebentar, sup ya? Tadi aku juga mendengar kata sup yang diucapkan Tante Eva di dalam kamarnya. Stephen mencoba mengingatnya. Tapi dia seperti tengah menyuapi seseorang gitu loh. Berarti kan memang benar kalau di bilik mamamu itu ada apa-apanya, ucapnya lagi. Ia langsung menjurus pada inti permasalahannya. Maksudmu? Rupanya Clara masih belum jelas dengan perkataannya. Jadi begini, kan kamu juga merasa ada yang aneh kan sama mamamu itu? Tanyanya sekali lagi. Clara hanya mengangguk. Gadis itu semakin menyimak perbincangannya dengan Stephen. Bagaimana kalau kita selidiki saja apa yang tengah dilakukan oleh mamamu secara diam-diam? Stephen agaknya sedang menyusun sebuah rencana. Caranya? Clara berbalik tanya. Stephen lalu membisikkan sebuah siasat di telinga Clara. Dirinya menyusun rencana matang-matang bersamanya dan membongkar akan suatu hal janggal yang tengah Tante Eva sembunyikan dari mereka berdua. Bukti yang diarahkan pun juga sudah pasti, dan Clara juga menjadi saksi atas perubahan aneh pada mamanya belakangan ini. Tengah asik berdiskusi, tiba-tiba Tante Eva ini muncul dari arah belakang. Dia berdehek memberi kode atas kedatangannya. Mama, udah mama mandinya? Clara mulai berbasa-basi. Semoga saja mamanya itu tidak mendengar rencananya yang telah disusun rapi bersama dengan Stephen. Mamanya hanya mengangguk, kemudian mengambil posisi duduk tepat di depan mereka berdua. Ia mulai menatap Clara, lalu berganti menatap Stephen. Dahinya mengernyit seraya satu alisnya ini terangkat ke atas. Dirinya mulai memainkan tangannya dan menepuk pelan telapaknya berulang-ulang kali di atas pahanya. Sepertinya wanita itu tengah memikirkan sesuatu juga. Apakah dirinya ini tadi mendengar bahwa Stephen dan Clara turut membicarakan gelagat anehnya di belakangnya? Tumben Steph kesini? Memangnya sudah tidak ada pasien di rumah sakit ya? Tante Eva membuka percakapan di tengah keheningan yang terjadi di antara mereka. Hari ini sudah lumayan longgar, Tante. Kebetulan maksud kedatangan saya ke sini juga sekalian ingin menjenguk Clara. Stephen beralih menatap Clara. Agaknya Tante Eva membaca pikirannya melalui bahasa tubuhnya yang salah tingkah saat bicara dengannya. Oh begitu, sudah makan? Tanyanya pada Stephen. Belum Tan. Stephen membalas singkat pertanyaannya. Bagaimana kalau kita makan di luar saja malam ini? Kan sudah lama juga kamu gak ketemu dengan Clara kan, semenjak kepergiannya ke Kanada. Ia mengajak Stephen dan putrinya untuk menghabiskan waktu bersamanya malam ini. Entah itu terucap tulus dari hatinya, ataukah memang sengaja dirinya ingin mendekatkan putrinya itu dengan Stephen. Atau mungkin juga semua itu hanya akal-akalannya saja untuk menutupi kebusukannya dan mengalihkan perhatian Stephen dari ruangan yang telah menjadi incarannya dari tadi. Perempuan licik itu lebih handal untuk menyusun strategi. Bahkan dirinya berada jauh 10 langkah dengan apa yang telah direncanakan Stephen sebelumnya. Stephen tidak tahu harus menerima tawaran Tante Eva ataukah menolaknya. Jika dirinya mengatakan tidak, maka sama saja ia juga akan menyakiti perasaan Clara. Di sisi lain,
Stephen juga sudah berjanji kepada suami dari seorang ibu yang tiba-tiba menghilang secara misterius dari rumah sakit untuk membantunya menemukan keberadaan istrinya secepatnya. Jiwanya dirundung dilema, bingung ketika hendak menentukan keputusannya. Namun, dia sendiri juga tidak mau kehilangan kesempatan dalam hal penyelidikan yang telah ia rencanakan bersama dengan Clara. Mungkin ini hanya sekedar makan malam biasa, dan meluangkan sedikit waktunya untuk temannya harusnya tidak ada masalah baginya. Kebersamaan seperti ini pun juga jarang terjadi di kehidupannya. Biarlah, walau hanya sebentar saja, Clara pun juga tidak akan sakit hati, dan setelah itu dia akan menepati janjinya kepada bapak tadi. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang merasa dirugikan olehnya. Baiklah Tan, itu usul yang sangat baik. Mari berangkat. Stephen sangat bersemangat sekali malam ini. Dirinya bergerak cepat untuk membenahi kemeja yang dipakainya. Kemudian mengajak Clara dan juga mamanya untuk masuk ke dalam mobilnya. Clara merasa senang dengan keputusan yang diambil oleh Stephen. Inilah waktunya ia gunakan kesempatan itu untuk memikat lawan jenisnya itu. Ya, mungkin saja ini memang sedikit agak centil, tapi kapan lagi dia bisa sedekat itu dengan Stephen? Apalagi waktu kerja Stephen malam ini juga terbilang sedikit longgar. Entah dirinya itu menerima tawaran mamanya karena terpaksa ataukah karena rencana yang telah disusunnya tadi, Clara tidak peduli. Yang terpenting malam ini adalah malam spesial bagi dirinya. Semuanya adalah berkat mamanya. Setelah makan malam nanti, dirinya berjanji akan meminta maaf padanya atas perlakuan tidak sopan yang tidak sengaja ia lakukan petang tadi. Aku ganti baju dulu ya. Masa pakai baju seperti ini sih? Clara melihat penampilannya dari atas ke bawah. Udah, tidak usah. Kamu sudah cantik pakai dress itu. Lagi pula jika menunggumu berganti baju lagi, malam ya nantinya akan berganti pagi nanti. Celetuknya pada Clara, yang sebenarnya perkataannya itu menjurus pada candaan. Iya betul, apa yang dikatakan Stephen. Lebih baik kita langsung berangkat saja. Oh iya Steph, bagaimana jika makan malamnya di resto orang tuamu saja? Kan tante bisa sekalian silaturahmi, usulnya pada Stephen. Terserah tante saja deh. Tapi Stephen tidak tahu restonya masih buka atau sudah tutup sekarang, serunya. Tidak ada salahnya kan jika kita kesana dulu? Clara dan Stephen pun mengangguk dengan ajakan Tante Eva yang ingin makan malam di resto orang tuanya itu. Mereka kemudian melangkah menuju mobil dan melanjutkan percakapannya saat di perjalanan. Jarak antara rumah Clara dan juga resto mamanya agak lumayan jauh. Jika ingin ke sana, maka waktu yang dibutuhkannya pun sekitar 1 jaman lebih. Bukannya maksud Stephen tidak menolak saat Tante Eva ini memutuskan untuk makan malam di resto tersebut. Justru, nantinya dirinya akan merasa tidak enak jika sudah jauh-jauh ke sana, namun tempat itu ternyata sudah tutup. Steph, awas! Clara tiba-tiba menghentikan kemudi Stephen secara mendadak. Ada apa, Ra? Jangan seperti ini dong. Untung saja jalanan sepi malam ini. Jika tidak, entah apa yang terjadi pada kita nantinya. Stephen ini kesal melihat sikap Clara. Karena ulahnya itu mereka bisa saja ditimpa celaka. Iya, kepala mama sampai terbentur kursi ini, seru Tante Eva yang nampak memegangi keningnya. Iya maaf Steph. Apa kau lakukan? Lihat di depan sana. Kau hampir saja menabrak seorang perempuan, sentak Clara, tangannya menuju ke arah depan. Mereka semua menjadi kaget, terutama Stephen. Jika saja Clara tidak menghentikannya, mungkin saja dirinya itu sudah lepas kendali dan menabrak tubuh wanita itu. Mereka pun kemudian turun untuk menghampirinya. Namun, saat mereka mendekat ke arahnya, wanita itu malah nampak seperti orang ketakutan. Terlihat tetesan darah yang keluar dari pangkal pahanya, kemudian menetes hingga jatuh ke aspal yang diinjaknya. Ia nampak kesakitan saat tangannya mencoba untuk memegangi perutnya. Astaga, wanita ini kan... Stephen mengingat wajah wanita itu.
"Steph, kau kenal dia?" tanya Clara padanya. "Iya," Steph mengangguk. "Dia adalah pasien yang hilang dari rumah sakit tempatku bekerja," jawabnya. "Apa?" Clara kaget mendengar pengakuan Stephen, namun tidak pada Tante Eva. Ia terlihat seperti orang kebingungan setelah mengetahui dengan jelas wajah dari wanita itu. "Jangan takut, mari ikut dengan kami. Akan kuantarkan kau pada suamimu," ajak Stephen padanya. Clara ini turut membantunya untuk memampat tubuh wanita itu masuk ke dalam mobil. "Maaf Tante, kayaknya rencana makan malam ini dibatalkan saja ya," ujarnya pada Tante Eva. "Iya mah, nggak apa-apa kan?" timbal Clara. Tante Eva hanya mengangguk. Mau tidak mau dirinya ini pun juga turut mengantarkan wanita itu pulang ke rumahnya. Untung saja saat melancarkan aksinya kala itu, dirinya ini memakaikan masker di wajahnya. Jadi ya, wanita itu tidak akan bisa untuk mengenali bahwa dialah yang tadinya telah menculiknya dan membuangnya ke jalan. Clara pindah posisi untuk milih duduk di belakang. Mamanya bertukar tempat dengannya dan duduk di sebelah Stephen. Clara ini termasuk pintar menempatkan posisinya di saat situasi genting seperti ini. Sikap Clara yang memperlakukan wanita itu dengan lembut seakan membuat Stephen ini berdecak kagum dengan kepribadiannya. Selain menjadi lulusan di universitas kedokteran terbaik di Kanada, Clara ini juga mempunyai sikap yang ramah. Memang seharusnya begitulah sikap seorang dokter yang teladan. Bukan apa-apa, karena Stephen hanya mengetahui bahwa Clara dulunya termasuk anak yang sangat manja. Tidak disangka perubahan pada dirinya sekarang ini senantiasa sungguh membuatnya heran. "Ya udah, ayo jalankan mobilnya Pak Sopir. Apakah kau akan terus memandangku lewat kaca spionmu itu?" guraunya dengan pipi yang merah merona. Rupanya, sedari tadi dirinya ini juga melirik gelagat Stephen yang tidak sengaja memperhatikannya lewat kaca spion yang ada di hadapannya itu. Stephen tersenyum malu mendengar ejekan yang diberikan oleh Clara padanya. Dirinya pun bergegas untuk menginjak pedal gas untuk segera mengantarkan wanita itu pulang pada suaminya. Skenario Allah memang sungguh tidak terduga. Pertolongan darinya datang dengan cara tiba-tiba, tanpa dirinya harus bersusah payah menyusuri jalanan demi menepati janjinya pada suami dari wanita itu. Kini malah dengan tidak sengaja orang yang dicarinya saat ini pun muncul tepat di depan mobilnya. Puji syukur Stephen panjatkan kepadanya, Tuhan yang maha melihat atas segala sesuatu yang tidak mungkin ia ketahui. Hatinya merasa lega karena sudah menemukan wanita yang duduk di mobilnya saat ini. Namun, ia agak merasa sedikit aneh pada tubuh wanita itu. Bukankah saat bertemu dengannya wanita itu tengah hamil besar dan hendak melahirkan? Tapi kali ini perutnya kok terlihat normal, tidak seperti wanita yang sedang hamil. Apakah perempuan itu sudah melahirkan? Lalu di mana bayinya saat ini? Dan mengapa wanita itu tidak membawa bayinya bersamanya? Atau jangan-jangan banyak pertanyaan di otak Stephen saat ini mengenai perubahan drastis pada perut wanita itu. Ingin rasanya 1000 pertanyaan itu langsung dilontarkan kepadanya. Namun, dirinya sadar bahwa posisinya saat ini kurang tepat, apalagi melihat kondisi wanita tersebut yang sangat memprihatinkan. Dan untung saja saat bertemu dengan wanita itu, dirinya sedang bersama Clara dan mamanya. Jadi, mereka bisa membantunya untuk menenangkan wanita itu sejenak. Tante Eva nampak tidak nyaman berada satu mobil dengan wanita yang saat ini berada di dekapan putrinya itu. Dirinya terlihat gelisah, takut akan kejahatannya itu yang nantinya mungkin akan terbongkar. Sebelum itu terjadi, dan nasib sial itu menimpanya, Tante Eva memutuskan untuk turun dari mobil Stephen dan memilih untuk mencari kendaraan lain. "Stop, Steph. Tante turun di sini saja ya," serunya yang menyuruh Stephen untuk memberhentikan mobilnya. "Loh, ada apa, Tan?" sahut Stephen. Dirinya ini sembari mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya. "Iya, Mah. Ada apa? Kok
kok tiba-tiba nyuruh berhenti di sini? Clara turut menyahutinya. Ah, itu apa ya? Mama kok ngerasa ngantuk gitu loh, ucapnya yang berusaha mencari alasan. Begini, kita antarkan wanita ini pulang ke rumahnya dan turunkan Mama di sini. Biar Mama cari taksi saja, tambahnya lagi. Melihat keputusan yang diambil oleh Tante Eva secara mendadak, Stephen ini merasa agak curiga padanya. Apakah alasan itu memang sengaja dibuatnya atau dikarenakan sesuatu yang ada di dalam rumahnya? Dengan sedikit terpaksa, dirinya pun harus menuruti niat Tante Eva untuk turun di sekitar jalan itu. Tanggung jawabnya untuk mengembalikan wanita itu kepada suaminya lebih besar daripada rasa keingintahuannya membongkar sosok misterius yang disembunyikannya dalam bilik kamarnya itu. Setelah Tante Eva turun dari mobilnya, Stephen ini bergegas melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan wanita itu pulang bersama dengan Clara. "Bagaimana keadaannya, Ra?" tanyanya yang masih khawatir dengan keadaan wanita itu. "Dia sudah tidur," sahutnya perlahan. Lagi dan lagi Stephen ini mengawasi Clara dari kaca spionnya. Sungguh gadis yang dulunya ini sangat manja, sekarang sudah bisa menjadi seorang perempuan yang bijaksana dan mandiri. Yang tadinya wanita itu takut karena kedatangan mereka, kini dirinya ini sudah terlelap dalam dekapan Clara. Dirinya agak sedikit malu ketika tidak sengaja matanya juga ikut melirik Stephen di kaca spion yang sama. Pipinya memerah di saat mendapati Stephen ini tengah memperhatikan dirinya dalam diamnya. Perempuan itu sekejap menundukkan pandangannya. Sekejap pula, mata mereka tidak sengaja saling beradu pandang. "Ngapain kamu senyum-senyum gitu?" godanya pada Clara. "Ya, ngapain juga kamu natap aku kayak gitu? Emang aku cewek apaan?" ujarnya sewot setelah mendengar ejekan dari Stephen. "Idih, si paling percaya diri. Siapa yang mandang kamu? Aku itu hanya memastikan saja keadaan wanita itu." Dirinya mencoba mengelak. Sudahlah, percuma kan bicara sama orang yang merasa paling benar. Gak dapat apa-apa juga kan?" celetuknya sambil menyunggingkan bibirnya. Ingin rasanya dirinya ini tertawa melihat tingkah konyol temannya itu. Memang dari kecil Stephen ini suka sekali menggoda dan mengejek Clara. Terkadang, jika temannya itu sudah kesal dengan sikapnya, maka dirinya akan mengadukan semua perbuatan itu kepada orang tuanya. Alhasil, telinganya ini menjadi merah akibat ulah nakalnya sendiri. Tidak terasa percakapan yang mereka perbincangkan dalam perjalanan itu telah membawanya pada tujuan yang sebenarnya. Rumah bercatkan warna kuning di samping balai sudah nampak terlihat oleh mata mereka. Segera Stephen ini mengambil posisi parkir tepat di lahan kosong yang berdekatan dengan balai RW itu. Setelahnya, menyuruh Clara untuk membangunkan perlahan wanita yang masih tertidur lelap di pelukannya. Sesudah mereka berdua turun, Stephen pun segera menyusul dan mengambil peralatan P3K untuk membersihkan yang ada pada tubuh si wanita tersebut. "Tok tok tok." "Permisi Pak," seru Stephen. "Iya, tunggu sebentar," terdengar sahutan dari dalam rumah. Ceklek, pintu pun kemudian sudah terbuka. Pria itu terkejut di saat wanita yang dicintainya itu telah berada tepat di depannya. Tangis haru mengiringi suasana rumah itu. Pun Stephen dan juga Clara, mereka turut meneteskan air matanya melihat pertemuan antara sepasang suami istri itu. "Akhirnya kamu pulang, Dek." Suaminya mendekap erat tubuh istrinya, namun wanita itu masih nampak seperti orang yang sedang linglung. Dirinya hanya terdiam ketika semua orang menyambut kedatangannya. Suaminya pun kaget melihat perubahan sikap istrinya yang tidak merespon semua perkataannya. "Kamu kenapa, Dek?" "Loh, perutmu." Suaminya tidak tahu harus senang ataukah sedih. Di sisi lain perubahan drastis pada sikap istrinya itu. Di sisi satunya lagi, perut istrinya yang sudah kembali seperti orang normal. Suaminya beranggapan bahwa bayinya itu telah lahir ke dunia ini. "Kau sudah melahirkan, Dek?"
di mana anak kita sekarang?" Terpancar perasaan senang dari raut wajahnya. Wanita itu tiba-tiba jatuh terduduk setelah mendengar ucapan dari mulut suaminya sendiri mengenai keberadaan bayinya. Tangisan seakan pecah dan tanpa sadar mengundang semua orang untuk menyaksikan kejadian pilu itu. Beberapa pintu rumah nampak terbuka. Mereka yang berdiri di pintu dan menyaksikan dari kejauhan kini mulai lari berhamburan menghampiri wanita yang tengah menangis terseduh di teras rumahnya. Segerombolan warga yang dominan dari kalangan ibu-ibu mulai mengerumuninya. "Pak, lebih baik kita bicara di dalam saja ya," usul Stephen pada suami wanita itu. "Kasihan istri bapak, malah menjadi tontonan warga saat ini," timbalnya lagi. Lelaki itu kemudian menerobos kalangan wanita yang tengah menggerubungi istrinya itu. Dipapahnya tubuh yang lemas tidak berdaya itu ke dalam rumahnya dan membaringkannya di sebuah alas lantai yang ada di ruang depannya. "Maaf ya sebelumnya, ibu-ibu, ini bukan tontonan, jadi silakan bubar," ucap Stephen tegas kepada semua warga yang masih bergerombol di depan rumah tersebut. Hu, seraya mereka semua menyorakinya. Kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Stephen lalu menggandeng tangan Clara dan menyusul masuk ke dalam rumah itu. "Rah, tolong teman istrinya dulu. Aku mau bicara sebentar dengan suaminya," pintanya pada Clara. "Dan bawa ini untuk mengobati lukanya." Stephen memberikan peralatan P3K itu kepada Clara. Gadis itu pun mengangguk dan dirinya kemudian menggantikan posisi bapak itu untuk menjaga sekaligus menenangkan istrinya sebentar. "Pak, maaf teman saya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan bapak," ujarnya pada suami si wanita itu sembari telunjuknya menunjuk ke arah Stephen. Pria yang berstatus sebagai suaminya itu pun bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah tepat di mana Stephen telah berdiri menunggunya. "Apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Di mana bayi saya saat ini, Dok?" Pria perkasa itu perlahan mulai meneteskan air matanya. Stephen mengambil nafas panjang sebelum menceritakan semua kejadian itu kepada pria yang sekarang ini ada di hadapannya. Sudah jelas sekali apa yang dialami istrinya masih ada keterkaitannya dengan suster misterius yang kala itu berhasil membuat Michelle beserta kedua rekan perawatnya itu kemudian pingsan. Mungkin juga setelah wanita itu melahirkan, mereka malah membawa kabur bayinya dan meninggalkannya di pinggir jalan. Atau bisa jadi mereka berasal dari kalangan orang yang memperjualbelikan seorang bayi secara ilegal. Namun, itu masih menjadi dugaan saja. Sebelum istri dari bapak itu memberikan sebuah kesaksian yang akan mengarahkannya pada bukti terkuat tentang kasus yang dialaminya. Sekarang saja wanita itu masih terguncang dan dirinya masih merasakan trauma untuk yang pertama kalinya. Tidak mungkin jika Stephen memaksanya untuk bicara mengenai kejadian yang menimpanya. Setelah Stephen menjelaskan semuanya, pria itu perlahan mengerti apa yang dimaksudkan olehnya. Mereka berdua lalu kembali bergabung menghampiri Clara, yang kala itu tengah mengobati luka wanita itu. Sesekali Clara ini menyeka air mata yang menetes di pipinya. Mungkin ia juga turut merasakan apa yang wanita itu rasakan saat ini. Sebagai sesama perempuan, Clara mengerti apa yang ada di pikiran wanita itu sekarang ini. Jiwanya mungkin terguncang, batinnya mengalami trauma, juga fisiknya pun mengalami beberapa goresan luka. Akan tetapi mata hatinya bisa merasakan kehadiran buah hati yang baru saja dilahirkannya, namun harus terenggut dari dekapannya. Sakit di sekujur tubuhnya bisa ia tahan, tapi tidak pada ribuan jarum yang menusuk ulu hatinya. Mungkin dirinya belum berpengalaman perihal soal anak, karena ia sendiri pun belum ditakdirkan untuk menemukan pasangan yang pas dan selaras dengannya. Namun, siapa sih yang tidak merasakan sakit jika harus terpisah dari malaikat kecilnya itu? Api dalam jiwa Clara semakin berkobar melihat penderitaan yang dialami wanita itu.
Ingin rasanya ia mencabik-cabik saat nantinya tahu siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Butiran air mata yang dikeluarkan wanita itu semakin membuat tangannya mengepal, seperti hendak meninju seseorang. Dirinya bangkit, kemudian melangkah ke arah Stephen lalu memeluknya dengan erat. Beberapa pukulan kecil dihantamkan di dada Stephen sebagai tanda pelampiasan emosinya. Matanya menatap gadis yang saat ini sedang terisak dalam pelukannya itu. Tangannya mengelus-ngelus rambut panjangnya, kemudian membalas dekapannya dengan hangat. Stephen membiarkan Clara bernaung dalam pelukannya. Sejenak, jika itu bisa menenangkan pikirannya yang sedang kalut saat ini. Tidak mau mengganggu, pria itu kemudian berlalu pergi dan memilih untuk mendampingi istrinya. Keheningan sesaat terjadi di rumah itu. Mungkin waktu membiarkan mereka untuk mendinginkan hati sekaligus pikirannya, sampai ketenangan dalam hatinya itu pulih kembali. Jika Clara mengetahui kalau sebenarnya mamanya lah dalang di balik penculikan itu, apakah dia akan menepati perkataannya tadi untuk membalaskan dendam sakit hati wanita itu padanya? Ataukah dirinya akan berusaha untuk memaafkannya dan mengampuni segala tindakan yang telah mamanya berbuat? Entahlah. Dan jika wanita itu masih belum mau memberikan keterangan atas kejadian yang dialaminya, terpaksa Stephen ini harus melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib. Dirinya akan mencoba berusaha mencari keadilan bagi istri dari pria itu. Ya walau bagaimanapun penjahatnya harus tertangkap, entah itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Hukum di negeri ini harus tetap ditegakkan. Siapapun tersangkanya, mereka harus benar-benar diadili menurut ketentuan pasal dan undang-undang yang berlaku. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, dan siapapun pelakunya, maka ia akan menerima hukuman setimpal atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Di rumah, Tante Eva bisa bernapas lega karena dirinya merasa berhasil setelah mengelabui mangsanya. Segera ia berjalan ke arah biliknya untuk berganti pakaian sekaligus memastikan keadaan Kunti peliharaannya. Krek, krek. Saat dirinya sampai tepat di depan pintu kamarnya, dia mendengar seperti ada suara seseorang yang tengah mencakar sesuatu dengan kukunya yang tajam. Tidak salah lagi, tebakannya tidak lain pastilah sosok yang mendiami kamarnya itu. Tante Eva teringat akan ucapan dukun yang turut campur tangan dalam urusannya itu. Ia lalu keluar sebentar dan melihat ke arah langit. Nampak jelas dengan mata kepalanya. Warna bulan merah melingkar dan sedang tertutup awan hitam. Tepat terjadi pada malam ini, purnama penuh terlihat bersembunyi di balik mendung. Tandanya, malam ini dirinya harus segera mempersiapkan segala ritual untuk memulai pesugihannya. Ia juga harus memastikan bahwa Kunti itu melahap ari-ari yang telah disiapkan untuknya hingga habis tidak tersisa. Semua itu untuk mengendalikan kekuatan jahat yang ada pada diri sosok itu. Sebagai pelengkapnya, Tante Eva juga akan tidur satu kamar dengannya malam ini. Sebelum itu ia harus kembali ke kamarnya dulu untuk menyiapkan kebutuhan untuk ritualnya itu. Ketika membuka pintu, Tante Eva mendapati sosok itu tengah merayap pakai cicak di tembok dindingnya. Air liurnya menetes hingga ke lantai. Matanya memerah, serta kukunya masih berusaha kuat untuk mencakar apapun yang ada di depannya. Darah, darah, ucapnya sambil melotot ke arah di mana Tante Eva sedang termangu menatapnya. Buak! Sosok itu menjatuhkan tubuhnya ke lantai, lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. Ia mencengkeram erat leher Tante Eva, mencekiknya sampai tubuh wanita itu terangkat ke atas. Kekuatan jahat yang menguasai dirinya semakin bertambah di malam bulan purnama ini. Apalagi jika setelah dirinya ini menyerahkan ari-ari itu padanya sebagai syarat, maka berhasillah sudah ritual yang dilakukannya itu. Selain itu, fungsi paku yang tertanam di kepalanya adalah untuk mengendalikannya.
agar sosok itu menuruti semua perintah yang diberikan olehnya, termasuk untuk membunuh orang yang telah menghalangi niat jahatnya. "Lepaskan aku, kau tidak boleh begini padaku. Aku adalah tuanmu." Eva mencoba berontak dan melepaskan dirinya dari cengkeraman tangan yang hampir mencekiknya itu. "Aku berjanji, aku akan memberimu makanan enak malam ini," ujarnya lagi. Sosok itu kemudian mengembaskan tubuh Eva ke tembok, hingga wanita itu pun jatuh tersungkur di lantai. Eva bangkit dan segera menyiapkan peralatan ritualnya secepatnya. Jika tidak bergegas, maka bisa-bisa dirinya sendirilah yang nantinya akan menjadi tumbal. Bahan sesajian berupa bunga dengan 7 warna yang berbeda, dupa, kemenyan, dan lainnya sudah selesai ia persiapkan. Tinggal ari-ari bayi itu saja yang masih belum tersedia di sana. Ia segera melangkah ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil syarat yang paling penting dalam pemujaan. Untung saja gembok itu selalu terselip di pinggangnya, jadi dirinya tidak harus repot-repot meletakkannya di sembarangan tempat yang nantinya malah akan membawa malapetaka baginya jika putrinya itu tahu tentang perbuatannya. Sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat segera diambilnya. Ia membuka penutup itu dan mendapati ari-ari itu masih utuh seperti semula. Takut saja jika ada binatang lain seperti kucing yang tiba-tiba melahap habis barang penting miliknya itu. Eva buru-buru menutup kendi tersebut. Dirinya selalu waspada dari mata jahat makhluk tidak kasat mata yang juga mengincar ari-ari itu. Cerdiknya lagi, daun kelor juga terpasang di sekeliling barang itu, sehingga tidak ada ruh manapun yang bisa menyentuh barang berharga itu. Ia mendekap erat kendi itu dalam pelukannya, takut jika benda yang terbuat dari tanah liat itu jatuh dari genggamannya. Ritual itu dimulai saat purnama telah menunjukkan sinar terangnya, dan awan hitam yang menyelimutinya itu hilang. Seketika Eva ini duduk bersila dengan mulut yang komat kamit membacakan sebuah mantra. Korden jendela yang terbuka membuat pancaran cahaya bulan masuk menembus biliknya. Sosok itu meronta saat pantulannya tepat mengenai raut wajahnya. Matanya merah melotot, bola matanya seperti hendak tercongkel. Tubuhnya terangkat sampai ke atas, lalu berputar-putar sampai mulut Tante Eva berhenti membacakan mantra. Kemudian, tubuhnya ini terjatuh di lingkaran setan yang telah Eva siapkan. Ya tentu saja untuk perangkapnya. Ia langsung membuka kendi berisikan ari-ari tadi. Dalam hitungan detik, sosok itu meraup dan juga memakannya dengan rakus beserta potongan tali pusatnya. Wah! Kunti itu tiba-tiba menjerit setelah memakan sesajen tersebut. Tubuhnya menggelinjang hebat, dengan kedua tangannya menekan lehernya yang sudah memerah. Entah apa yang terjadi dengan sosok itu. Mengapa setelah memakan ari-ari itu, tubuhnya ini seakan menjadi panas dan tidak terkontrol. Suara apa itu? Stephen ini rupanya telah mengantar Clara pulang ke rumahnya. Ia sempat kaget karena telinganya ini mendengar suara pegikan seorang wanita dari dalam. Jangan-jangan Mama? Tanpa pikir panjang, Clara pun segera masuk untuk memastikan keadaan mamanya, kemudian disusul oleh Stephen. Tok tok tok. "Ma, buka pintunya, Ma. Mama kenapa?" Belum apa-apa, Clara sudah menangis di depan kamarnya. Anak itu sangat mengkhawatirkan jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada mamanya. Stephen hanya mengelus pelan punggung gadis itu. Melihat tidak ada respon dari dalam, Clara semakin terseduh dan juga bingung. Lelaki yang ada di sebelahnya itu pun bergerak cepat mendobrak pintu kamar Tante Eva. Dirinya juga kesulitan untuk mendobraknya. Tenaga yang ada pada dirinya seakan terkuras sia-sia. Clara pun inisiatif mengambil linggis untuk mencongkel gagang pintu itu. "Steph, coba pakai ini." Gadis itu menyerahkan benda yang baru saja diambilnya. Setelah pintu berhasil dibuka, kedua remaja itu kaget karena mendapati wanita yang dikhawatirkannya ternyata masih tertidur dengan pulas di atas ranjangnya.
Namun anehnya, suara getaran dan juga dobrakan dari luar seakan tidak membuatnya merasa kaget dan terbangun dari tidur nyenyaknya. Semua itu membuat Stephen merasa agak aneh. Syukurlah, ternyata mama masih tidur. Clara akhirnya bernapas lega. Mungkin ia terlalu khawatir saja terhadap orang tua tunggalnya itu. Tapi kok mamamu nggak dengar ya suara gaduh yang kita buat barusan? Padahal kan kita sampai dobrak-dobrak pintu loh tadi, ucap Stephen yang nampak heran. Ya mungkin tidurnya terlalu pulas, Steph, makanya mamaku kan nggak dengar apa-apa, sahut Clara dengan nada bicara yang santai. Apa ini? Stephen meraih benda kecil yang tidak sengaja terinjak oleh kakinya. Ia mengendus benda yang ada di genggamannya itu pun baunya seperti sudah tidak asing lagi baginya. Ra, coba deh kamu cium. Stephen menyerahkan benda kecil itu kepada Clara. Ini seperti... Clara terus mengendus aromanya. Ini seperti bekas dupa ya, tambahnya lagi. Shh, jangan keras-keras. Stephen mengatupkan satu jarinya ke bibir. Nanti mamamu bisa terbangun, timbalnya lagi. Stephen ini kemudian menggandeng tangan Clara dan menyeretnya keluar dari kamar itu. Ia membawa Clara agak jauh dari bilik mamanya, supaya percakapannya dengan Clara tidak didengar olehnya. Saat mereka berdua telah keluar dari kamar tersebut, Tante Eva yang mulanya tertidur, kini malah bangkit dan berdiri tepat di depan pintu. Rupanya dirinya ini hanya berpura-pura beristirahat saja untuk mengelabuhi dua remaja itu. Untung saja peralatan sesajinya sudah ia sembunyikan terlebih dahulu di bawah tempat tidurnya. Jadi mereka tidak menemukan apapun di dalam ruangan itu. Dirinya masih beruntung karena Stephen dan juga putrinya tidak menghampirinya di ranjangnya. Sebab ia telah menyembunyikan sosok Kunti itu di balik selimutnya dan membaringkannya tepat di sampingnya. Eva masih belum sadar jika Stephen telah menemukan sebatang dupa yang tertinggal di kamarnya saat melakukan proses ritual tadi. Entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah menemukan benda sakral itu. Namun, kemunculan Stephen yang tiba-tiba cukup mengancam hidupnya saat ini. Dirinya mempunyai niat untuk menghabisi Stephen di lain waktu. Kehadirannya kelak dianggap akan menjadi petaka untuk dirinya sendiri. Apalagi tatapan matanya ini yang sinis saat itu pada satu mobil dengannya. Ya, tadi itu membuat dirinya merasa tidak nyaman. Campur tangannya dengan urusan pribadi Eva membuat nyawanya itu dalam bahaya. Seakan tidak peduli dengan perjodohan yang ditetapkannya kala itu, kini hatinya sudah tertutup oleh batu. Tidak ada ampun bagi orang yang sudah berani untuk memasuki ranahnya. Itu tidak peduli walau Stephen adalah anak dari sahabatnya. Tidak peduli juga meski putrinya itu mencintai pemuda itu. Siapa yang memulai, maka nyawanya itu juga yang harus berakhir di tangannya. Inilah waktunya untuk memerintahkan sosok peliharaannya itu untuk segera membunuhnya, untuk memastikan bahwa ritualnya itu berhasil, dan membuat Kunti itu pun menuruti segala perintah yang diberikannya. Lalu, akankah Agatha tega untuk melenyapkan kekasihnya sendiri? Segera Stephen kemudian mendudukkan Clara di sofa ruang tamunya. Dirinya berusaha untuk meyakinkan bahwa memang ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh mamanya. Entah temannya itu mau mendengarkannya atau malah membela orang tuanya yang memang benar-benar telah melakukan tindakan yang salah. Mulanya Stephen hanya menduga-duga saja, tapi setelah menemukan sebatang dupa di kamar Tante Eva, dirinya ini semakin yakin jika firasatnya itu tidak akan salah. Ra, apa kamu yakin? Tidak ada yang aneh pada mamamu kali ini, serunya pada gadis itu. Dupa yang ada di tanganmu itu sudah menjadi bukti yang nyata, Ra. Tambahnya lagi, perkataannya semakin membuat hati Clara gelisah. Jadi maksudmu, mamaku? Dia berdiri kemudian menatap dengan seksama pria yang ada di hadapannya itu. Jangan salah paham dulu. Sekarang pikirkan, mengapa bekas dupa itu ada di kamar mamamu? Stephen ini terus berusaha menjelaskan padanya. Entahlah Steph, kepalaku pusing. Gadis itu kembali duduk. Tangannya mulai memijit pelan keningnya. Baiklah, maaf jika aku terlalu membuatmu bingung. Tapi sungguh, aku tidak ada niat sama sekali kok untuk menekanmu tentang kasus rumit ini.
Stephen ini berjongkok di hadapan Clara sambil memegang tangannya. "Tapi kuharap kau bisa mempertimbangkan kembali ucapanku tadi," ujarnya lagi. "Sudah lewat dini hari, aku pamit pulang dulu ya. Dan jika kau menemukan ada gelagat yang mencurigakan, tolong segera hubungi aku ya." Setelah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya, Stephen pun memutuskan untuk berpamitan pulang. Clara mengantarkan Stephen sampai ke depan pintu. Setelah itu, dirinya kembali memasuki rumah untuk beristirahat. Saat hendak merebahkan dirinya ke ranjang, Clara ini merasakan tenggorokannya kering. Ia berniat untuk mengambil segelas minum yang biasa tersedia di atas mejanya. "Astaga, aku lupa mengisinya." Ia menepuk jidatnya karena melihat gelasnya dalam keadaan kosong. Letih sekali rasanya badan ini. Andai saja Mbok Darmi sudah kembali, gerutunya. Mbok Darmi adalah satu-satunya orang yang bekerja di rumah itu, atau orang yang biasa menyebutnya itu ya asisten rumah tangganya. Sudah 1 bulan lebih Mbok Darmi ini meninggalkan rumahnya dan pamit pulang ke desa halamannya dengan alasan suaminya itu sedang sakit keras. Katanya setelah suaminya ini sembuh, dirinya berjanji akan secepatnya kembali bekerja. Namun sampai saat ini tidak ada kabar apapun tentang asisten rumah tangganya itu. Baiklah, aku harus belajar mandiri tanpa mengandalkan siapapun. Masa untuk segelas air putih saja harus menunggu orang lain untuk mengambilkannya? Celotehnya lagi. Saat hendak berpaling ke belakang, Clara ini terkejut karena mengetahui mamanya yang tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya dengan sebotol minuman di tangannya. "Mama, bikin kaget aja," serunya sambil memegangi dadanya. Jantungnya hampir saja mau copot. "Ini, ambillah." Ia menyerahkan botol berisi minuman itu kepada putrinya. "Ah, makasih mah. Mama tahu aja kalau aku sedang kehausan." Buru-buru dirinya ini menuangkan air itu ke dalam gelasnya, lalu meneguknya hingga habis tidak tersisa setetes pun. "Mama tahu kok kebiasaanmu dari dulu," ia berkata sambil tersenyum ke arah Clara. Kemudian dirinya ini duduk di atas ranjang tempat tidur putrinya. "Mama terbangun ya?" tanyanya. Setelah meletakkan gelas itu, Clara pun duduk di samping mamanya. "Ada yang mau Mama bicarakan sama kamu?" Nada bicaranya nampak serius. "Oh, tentang apa, Mah?" sahut Clara polos. "Jika Mama meminta sesuatu, apa kamu mau menurutinya?" serunya lagi kepada Clara. "Apa aja Clara bakal lakukan kok untuk Mama," balas gadis itu. "Baiklah, jika kamu ia telah berkata seperti itu, maka Mama minta mulai detik ini juga kamu harus jauhi Stephen." Ia lalu berdiri, kemudian mengucapkan kata itu dengan lantang. "Mama, apa yang Mama katakan?" Clara terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulut mamanya itu. "Bukankah selama ini Mama selalu mendukung kedekatanku dengan Stephen? Tapi apa semua ini, Ma? Mama juga tahu kan bahwa aku sangat mencintainya. Tapi mengapa saat ini Mama malah menentang hubungan kami?" Clara mulai tersulut dalam emosinya. "Cinta katamu?" Eva mencengkeram lengan putrinya. Sekarang ibu dan juga anak itu saling bertatap muka. "Apa dia juga mencintaimu? Tidak kan? Hanya kau yang mencintainya," teriaknya lagi kepada putri semata wayangnya itu. "Sini kau." Ia kemudian lalu menyeret Clara ke depan cermin riasnya. "Kamu itu begitu cantik. Kau juga dari keluarga yang terpandang. Tapi apakah selama ini kau sadar bahwa dia itu sama sekali tidak tertarik padamu? Jangankan untuk mencintai, memandangmu saja dirinya itu sepertinya enggan." Bicaranya begitu lantang. Dirinya lalu melepaskan cengkeramannya hingga tubuh Clara terdorong ke belakang. Dengan tidak sengaja siku Clara ini tergores karena sedikit berbenturan pada meja riasnya. Clara hanya bisa menangis ketika mendapat perlakuan kasar dari mamanya. Padahal dulu mamanya itu tidak pernah membentak ataupun bermain fisik kepadanya. Tapi kali ini, Clara seperti sudah tidak mengenal mamanya lagi. Sifatnya yang lembut seakan telah lenyap dari diri mamanya itu. Akhir-akhir ini, mamanya memang terlihat lebih berbeda.
sedikit-sedikit emosi, membentak, berkata kasar, bahkan mengumpatnya. Baru kali ini Clara ini terkejut dan melihat secara langsung perubahan drastis yang ada pada diri mamanya. Mungkin yang dikatakan Stephen adalah benar, bahwa ada yang tengah mamanya rahasiakan dari dirinya. Pokoknya, Mama gak mau tahu. Mulai saat ini, Mama larang kamu untuk berhubungan dengan Stephen lagi. Tangannya berganti mencengkram kedua pipi Clara. Dan sampai kamu melanggar perintah dari Mama ini, akan Mama pastikan Mama sendirilah yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Paham kamu? Setelah membentak, wanita itu kemudian berlalu begitu saja dari kamar putrinya. Ah, Mama jahat! Clara berteriak lalu membanting pintu kamarnya dengan keras. Dirinya menangis terseduh-seduh di atas ranjangnya. Ia benar-benar tidak tahu mengapa sikap mamanya ini menjadi seperti ini, seakan tidak peduli dengan perintah dari mamanya. Clara siap kapan saja untuk menerima konsekuensi darinya karena telah membangkang perkataannya. Ia memutuskan untuk tetap memberitahukan kepada Stephen tentang hal ini. Walau bagaimanapun, dirinya tetap menolak jika harus dipisahkan dari orang yang dicintainya itu. Meskipun ya ia sendiri juga belum tahu sebenarnya perasaan Stephen yang sebenarnya kepadanya. Namun nama pria itu telah terukir di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Wajahnya pun juga telah ia lukis di dalam benaknya. Lalu bagaimana mungkin dengan gampangnya dirinya ini kok harus melupakan Stephen dalam sekejap? Clara sungguh kecewa tentunya kepada mamanya dengan keputusan sepihak yang diambil oleh mamanya itu. Ia lalu bangkit mengambil gawainya dan mengunci pintu kamarnya terlebih dahulu. Dilihatnya satu kontak nomor yang disimpannya dengan emotikon hati itu. Bergegaslah dirinya itu untuk segera menelepon nomor tersebut. Kring, kring, kring. Suara telepon genggamnya berbunyi. Stephen lalu mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Dilihatnya, satu panggilan tidak terjawab dari Clara pada gawainya. Ada kecemasan dalam dirinya saat itu. Mengapa temannya itu mendadak meneleponnya, padahal dirinya kan juga baru saja keluar dari rumahnya. Ia pun jadi mengkhawatirkan keadaan Clara. Tanpa pikir panjang, Stephen memutuskan untuk meneleponnya kembali. Ayo, angkat, Ra. Hati Stephen mulai gelisah karena panggilannya belum jua mendapatkan jawaban. Steph, akhirnya setelah menunggu beberapa menit, terdengar suara sahutan dari seberang sana. Ada apa? Apa kamu berhasil menemukan sesuatu? Tanyanya pada temannya itu. Hancur semuanya, Steph. Tidak ada lagi yang tersisa di hidupku sekarang ini. Terdengar suara Clara yang bergetar, dibarengi dengan tangisan. Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu, Ra? Stephen pun turun dari mobilnya. Dirinya nampak gelisah mendengar isak tangis Clara di seberang sana. Tut, tut, tut. Halo, Ra? Halo? Panggilannya tiba-tiba saja terputus. Rasa kekhawatirannya pun pada sahabatnya itu kini semakin besar. Steph? Halo? Halo? Clara kemudian mengecek handphonenya. Dan benar saja nasib baik memang belum berpihak padanya. Gawainya mati karena baterainya ini yang habis. Semua ini terjadi karena kelalaiannya sendiri. Ia pun lupa untuk mencharge telepon genggamnya itu terlebih dahulu. Sekarang, dirinya bingung harus berbuat apa. Ia juga belum memberitahu Stephen tentang masalah yang dialaminya. Sedangkan di sana, Stephen ini masih berusaha untuk terus menghubungi Clara. Namun kali ini nomor Clara malah tidak aktif. Keduanya pun saling mengkhawatirkan satu sama lain saat ini. Hati keduanya saling dirundung kegelisahan. Apalagi Stephen, dirinya merasa sangat was-was jika temannya itu tinggal satu atap dengan orang yang dicurigainya. Walaupun itu, Tante Eva adalah orang tua kandungnya, namun tetap saja dirinya masih merasa tidak tenang. Panggilannya pun terputus secara tiba-tiba. Ia jadi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Masih teringat betul isak tangis Clara tadi pada pendengarannya. Suaranya begitu pilu, seperti ada semacam kaca yang telah menggores ulu hatinya.
saat dirinya berpikir bahwa terjadi konflik antara Clara dan juga mamanya. Namun, semua itu masih menjadi dugaannya saja. Bisa juga temannya itu menangis oleh perkataannya yang sebelumnya. Sebab awal kecurigaan itu muncul dalam hatinya. Stephen seakan sadar bahwa dirinya selalu menyudutkan mamanya di hadapan putrinya sendiri. Sedikit ada penyesalan di raut wajahnya. Ya, mungkin kan temannya itu tertekan oleh ucapannya. Clara mengambil posisi untuk bersandar di ranjangnya sambil mendekap satu bantal. Jarum jam terus berputar mengikuti arah waktu. Malam juga semakin larut dan akan berganti pagi. Di luar sana pun terdengar suara petir yang menggelegar disertai hembusan angin kencang. Nampaknya akan turun hujan malam ini. Andai saja tetesan air hujan itu bisa menghapus luka di hatinya karena perkataan kasar yang diberikan oleh mamanya sendiri, maka mungkin hari ini dirinya akan tidur terlelap berselimutkan pelangi yang selalu menggambarkan keceriaan. Derayan demi derayan air matanya menetes membasahi bantal putih yang dipeluknya. Nihil baginya untuk membayangkan semua hal itu yang ternyata adalah bunga tidur saja untuknya. Kata-kata mamanya yang tajam menembus hingga jantungnya, bagaikan satu anak panah yang sengaja ditancapkan dan tidak bisa tercabut lagi. Entah tidur atau tidak dirinya itu tidak akan bisa mengubah pernyataan yang keluar dari mulut orang tuanya tersebut. Perlahan butiran tetesan hujan mulai turun ke bumi dan membasahi tanah yang gersang. Cuaca sesaat berubah menjadi dingin. Gemuruh petir bersautan semakin tidak bisa membuatnya untuk terlelap. Clara membuka gorden kamarnya, gemericik airnya membuat jiwanya itu menemukan ketenangan. Dirinya melihat bayangan masa kecilnya yang tengah bermain hujan-hujanan di luar sana bersama dengan Stephen, tertawa, bercanda, bergurau, dan menari-nari di derasnya hujan kala itu. Andai waktu yang indah itu bisa kuulang kembali, tatapan matanya sendu, membayangkan kenangan indah yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pagi nanti, aku akan mulai bekerja di rumah sakit itu lagi. Apa aku suruh dia untuk menjemputku ya? Otaknya mulai berpikir. Tidaklah. Mama pasti tidak akan mengizinkanku untuk bertemu dengannya. Tiba-tiba Clara mengurungkan niatnya. Lebih baik aku naik taksi saja untuk sampai ke sana, daripada nantinya Stephen sudah sampai sini terus diusir oleh mamaku. Kan gak enak juga dilihatnya. Begitu celotehnya. Ia pun kemudian menutup gorden jendelanya dan melangkah pergi ke pembaringannya. Masih ada waktu jika dirinya menyempatkan untuk mengistirahatkan tubuhnya itu sebentar, agar saat ia menangani pasiennya, badannya itu tidak menjadi loyo, dikarenakan waktu tidur yang kurang tentunya. Untuk masalah pertentangannya dengan mamanya, biarlah itu jadi urusan belakangan baginya. Dirinya siap kapan saja untuk dihukum oleh mamanya jika suatu saat nanti ia ketahuan telah membangkang perintahnya untuk tidak mendekati Stephen lagi. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-10. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.